Bos, kenapa kamu bisa membuat mie ini? Ini warisan turun-temurun keluarga kami. Topping ini berbeda dengan toko lain. Coba saja, kamu akan tahu. Baik, terima kasih. Selamat makan. Kedai mie Cheng. Jianyu, kamu datang. Benar-benar kamu. Cheng Yu. Kamu sungguh tidak ingin bertemu aku? Bertemu lagi untuk apa? Sudah lebih dari 20 tahun. Kamu tidak ada yang ingin katakan padaku? Yang harus dikatakan dan dilakukan. Sudah semua dilakukan. Masih ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Tidak menyangka. Kita sudah menjadi begitu asing. Cheng Yu. Kamu benar-benar kejam. Asing? Dulu saat kamu menandatangani perjanjian cerai denganku, bukankah akhirnya sudah seperti ini? Aku ingin tahu, siapa sebenarnya pria tadi? Ini urusanku. Mengapa aku harus memberitahumu? Berdasarkan apa? Berdasarkan aku si jauhan yang bercerai denganmu. 3 tahun kemudian baru menikah lagi. Aku ingin tahu mantan istriku. Apakah sama sepertiku, atau setelah meninggalkanku? Cepat-cepat mencari pria lain? Sampai sejauh apa kamu ingin menghinaku? Baru puas? Aku menghinamu? Cheng Yu. Antara kita berdua, siapa sebenarnya yang menghina siapa? Berdasarkan apa kamu berbicara seperti ini padaku? Kamu menganggapku sebagai apa? Cheng Yu. Dulu aku begitu menyayangimu. Sangat menghargaimu, sangat mencintaimu. Kamu sendiri yang bilang. Aku menganggapmu sebagai apa? Itu semua sudah berlalu, aku tidak ingin mengingatnya lagi. Sekarang hidupku sangat tenang. Aku tidak ingin kamu mengganggu hidupku. Kamu benar-benar berpikir seperti itu? Jah. Aku tidak ingin kamu memengaruhi hidupku lagi. Aku mengerti. Masalah yang selama ini tidak bisa kuselesaikan. Sekarang aku sudah mengerti semuanya. Ayah, kamu tidak enak badan? Kalau tidak, Jianyu. Kamu seharusnya tidak membawa ayah ke sana hari ini. maaf, aku tahu ini tiba-tiba.
Saat aku bertemu ibu waktu itu, aku juga tidak bisa menerimanya. Tapi, dia kan ibuku kandung. Dia tidak layak. Selain melahirkanmu, dia sama sekali tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ibu. Ayah, aku mengerti perasaanmu. Tapi pernahkah kamu berpikir, ibu punya alasan saat pergi dulu? Alasan. Dulu Ding Feng hampir bangkrut. Dia meninggalkan suami dan anaknya bersama dengan pria lain. Itu alasannya. Ayah salah sangka. Ibu tidak menikah lagi setelah pergi, pria itu hanya tetangga. Ibu sampai sekarang masih sendiri. Jian Yu. Apa yang kamu katakan benar? Benar. Dan, ada satu hal lagi yang harus kuberitahu. Apa? Ibu sedang hamil saat pergi dulu. Dan anak itu pernah kamu temui. Anakku? Aku pernah temui? Maksudmu? Ibumu saat meninggalkanku dulu. Sudah hamil? Siapa dia? Kamu tahu tidak? Jian Yu, kalau kamu tahu, cepat beritahu ayah. Asisten hukum baru di perusahaan kita, Cheng Lingyun. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ayah, awalnya aku juga tidak percaya. Lalu aku cek tanggal lahir Lingyun. Dan aku juga sudah tanya ibu. Jia Mingga kini ya. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, dapat melakukan tes DNA. Ayah, kau baik-baik saja. Ayah, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Jian Yu, ya. Apa yang kau katakan itu benar? Ayah sejati, jika kau tidak percaya, atau kita. Aku percaya. Lalu kau bilang, karena ibumu hamil. Kenapa dia meninggalkan aku? Ini juga tempat saya bertanya-tanya. Saya selalu berpikir ada alasan lain. Tapi ayah tidak peduli. Jika kau percaya Lingyun adalah putrimu, dia telah banyak menderita dengan ibunya sejak dia masih kecil. Kita harus mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Dia ayah dari Lingyun. Lingyun, apa dia tahu? Aku belum memberitahu Lingyun. Apa yang dia lakukan? Melukai Anda begitu dalam. Semua sudah lewat. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat dia lagi. Tanpa diduga. Ini akan datang. Lingyun dan Jian Yu adalah anakmu. Dan juga anaknya. Kau tidak bisa menghindarinya. Saya pikir saya tidak melakukan sesuatu yang salah. Aku hanya khawatir tentang Lingyun. Lingyun, dia sudah dewasa. Dan sangat masuk akal. Dia akan mengerti. Bersantai saja. Mingyang. Aku punya sesuatu. Apa yang Anda katakan? Jangan katakan pada Lingyun. Apa yang telah ayahnya
Aku tidak akan mengatakan. Tapi kau tidak berpikir. Ling Yun, dia akan tahu. Daripada membiarkan dia tahu, lebih baik kau memberitahunya. Ketua informasi yang Anda inginkan. Sibuk. Halo. Baik, saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Itu saja. Kenapa kau punya sesuatu di sini? Kemana Virginia? Mengobrol dengan seorang karyawan. Kau akan memeriksa apa artinya Cheng Ling Yun. Aku sedikit lelah hari ini. Ada sesuatu yang akan kita bicarakan nanti. Tidak, aku harus tahu sekarang. Sekarang, kau akan memberiku penjelasan. Apa yang terjadi padamu hari ini? Mengapa ini tidak masuk akal? Apakah Anda tahu sesuatu atau sudah tahu? Aku tahu apa. Jadi apa yang kau pedulikan tentang Ling Yun? Kau pejelai padanya. Suamiku terlalu peduli dengan karyawan wanita muda. Sebagai seorang istri, aku ingin tahu. Jangan tebak. Aku dan Ling Yun tidak seperti yang kau pikirkan. Lalu bagaimana? Ling Yun, putri saya dan Cheng Yu. Putri, bagaimana kau tahu? Aku juga tidak tahu. Ketika Cheng Yu menceraikan aku tidak tahu dia hamil Ling Yun. Aku baru saja bertemu dengannya. Jadi kau pergi menemui Cheng Yu. Kau sudah bercerai. Anda lupa bahwa dia meninggalkan Anda. Aku ingat semua ini. Tapi Ling Yun adalah putriku. Aku anak si Xiao Han. Bagaimana dengan itu? Kau tidak ingin memberitahuku. Kau akan menjemput Cheng Ling Yun dan kembali ke rumah Si. Ya, aku hanya bermaksud. Aku akan membawa Ling Yun kembali ke rumah Si. Si Xiao Han, kau tidak akan terlalu jauh. Aku telah membayar untuk Ding Feng selama bertahun-tahun. Anda tidak bertanya sekarang. Kita harus membawa pulang Cheng Ling Yun. Apa yang kau anggap? Satu hal adalah satu hal. Jangan bingung. Aku adalah istrimu. Jadi kau tidak peduli dengan perasaanku. Apa yang baik tentang Cheng Yu? Kau hanya menghargai putrinya. Jangan lupa aku menemanimu melewati krisis Ding Feng. Aku sudah melahirkan Jian Feng untukmu. Merawat Jian Yu untukmu, ini semua adalah aku. Lily. Semua ini aku ingat, aku tidak pernah melupakan. Baik kalau begitu. Aku tidak akan pernah menerima Cheng Ling Yun. Kamu saja bisa menerima Jian Yu. Mengapa kamu tidak bisa menerima Ling Yun?
hanya karena aku sudah menerima. Si Jianyu seorang diri. Aku tidak punya hati sebesar itu untuk menerima orang lain. Aku ingin keluarga yang sepenuhnya milikku, bukan yang selalu ada bayangan Cheng Yu. Xiaohan, aku tidak pernah memintamu. Kali ini saja. Aku mohon bisa tidak. Lily. Aku terlalu banyak berhutang pada Ling Yun. Aku telah absen dari kasih sayang ayah selama lebih dari 20 tahun. Di hari-hari mendatang, aku akan menggunakan segenap tenagaku untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah. Lily. Tolong mengerti aku ya. Tidak mengerti. Aku juga tidak akan pernah menerima. Xiaohan. Kamu keterlaluan. Lily. Ibu, kenapa ibu? Hari ini entah kenapa kelopak mataku terus berkedut. Apa karena terlalu lelah akhir-akhir ini? Bagaimana kalau kita tutup lebih awal hari ini pulang istirahat? Baiklah, Sini aku saja ibu istirahat sebentar. sudah capek. Zhang Lily, Bos Han, kamu sudah pergi begitu lama. Mengapa kamu harus kembali? Mengapa muncul di sini? Bahkan membawa seorang putri kembali dan membawanya ke hadapan si Xiaohan. Apa sebenarnya niatmu? Hari ini kamu datang hanya untuk bilang ini. Aku bilang aku tidak melakukan apa-apa, kamu tidak melakukan apa-apa. Lalu mengapa si Xiaohan tahu keberadaannya? apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Hal ini sudah sampai sejauh ini. Kamu masih bilang tidak tahu. Aku tahu apa. Apa yang sebenarnya ibu katakan? Ling Yun, kamu keluar dulu. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ling Yun, dengar kata ibu. Kamu keluar dulu, keluar dulu. Tidak, aku tidak mau keluar. Cheng Yue, kamu sendiri tidak berani memberitahu putrimu. Malah pergi memberitahu si Xiaohan. Aku tidak tahu niatmu ternyata sangat dalam ya. Kamu dan si Jianyu memang ibu dan anak kandung. Sama-sama munafik, sama-sama hina dan rendah. Jangan keterlaluan. Aku tidak mau kamu berkata seperti itu pada anakku. Apa yang dia katakan benar. Ling Yun, si Jianyu adalah anakmu? Lalu apa hubunganmu dengan Bosi? Ayah. Minum air dulu ya. Tidak apa-apa. Ayah. Malam ini cuacanya dingin. Kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Lebih cepat kembali ke kamar dan istirahat. Aku baik-baik saja. Kamu tidur dulu. Ayah, ada satu hal yang ingin ku sampaikan padamu. Tante sudah menemui ibu. Dia mau apa? Lalu ibumu. Aku yakin ibu dan adik pasti merasa tersakiti. Aku tahu sifat Lily. Aku akan bicara dengannya. Kalau begitu, Ling Yun sudah tahu aku adalah ayahnya? Ayah, bagaimana kita harus menanganinya nanti? Aku harus mengakui dia sebagai putriku. Biar aku pikirkan dulu. Maaf ya. Seharusnya aku tidak membicarakan ini saat kondisi tubuhmu belum baik. Membuat Marisa. Ini bukan salahmu. Sejak ibumu meninggalkan rumah ini, aku selalu memiliki beban ini.
Sekarang setelah mengatakannya, hatiku justru merasa lebih lega. Ayah, dulu, mengapa ibu pergi? Mengapa aku sama sekali tidak ingat? Waktu itu kamu baru berusia 5 tahun, wajar jika tidak ingat. Tahun itu, pihak kontrak Ding Feng membatalkan sepihak. Rantai pendanaan perusahaan putus, hampir bangkrut. Ayah dikejar-kejar debt collector kemana-mana. Aku cari pendanaan ke sana kemari. Buat selamatkan Ding Feng. Tepat di saat itu, ibumu tinggalkan amplop. Lalu pergi dari kami. Sejak itu tak pernah muncul lagi. Amplop. Isinya surat cerai? Surat cerai yang sudah ditandatangani. Selain itu ada surat. Katanya dia nggak tahan tekanan kebangkrutan perusahaan. Jadi minta cerai. Jianyu. Ibumu itu benar-benar wanita yang luar biasa. Lembut, anggun, dan pengertian. Karena itulah, ayah sampai sekarang gak ngerti kenapa dia ninggalin aku dan keluarga ini. Pa, apapun yang terjadi dengan mama dulu, Ling Yun itu nggak bersalah. Dari kecil dia sudah menderita. Ini semua bukan harusnya dia hadapi. Iya. Kita terlalu banyak berhutang pada Ling Yun. Silakan dinikmati. Ada perlu apa? Bilang aja. Ling Yun, jangan panggil aku bosi lagi. Kamu sudah tahu hal itu kan? Kamu adik kandangku. Jangan jadi orang asing dong. Waktu itu kamu mau pecat aku. Juga karena hal ini? Tapi nggak sepenuhnya. Oh, kakak minta maaf. Sorry, aku salah sangka. Aku kira kamu anaknya Kumingyang. Pamanku selalu suka sama mama. Tapi mama nggak terima dia. Aku tahu, semua ini aku tahu. Termasuk Sang Lili yang datangi rumah juga aku tahu. Dia keterlaluan banget. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi seperti ini. Kamu dan ibu sudah sangat menderita. Tapi kamu percaya sama kakak, siapapun yang menghalangi. Aku pasti akan membuatmu kembali ke keluarga dengan cara yang benar. Kalau aku bilang, aku tidak mau pulang. Ling Yun, kenapa? Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Walaupun ayah belum memaafkan ibu, tapi dia sangat menghargaimu. Ayah tidak memaafkan ibu? Dia bilang sendiri langsung? Dia punya hak apa untuk bilang begitu? Yang seharusnya introspeksi dan menyalahkan diri sendiri itu dia. Kok bisa kamu bilang begitu tentang ayah? Waktu itu ibu pergi tanpa ngomong apa-apa. Kamu tahu nggak ayah itu sedihnya sampai seberapa? Kamu tahu nggak bertahun-tahun ini dia melewatinya gimana? Ibu juga begitu, kok. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali aku nanya tentang ayah, ibu selalu meneteskan air mata diam-diam, kesedihan dan kesusahannya. Ada yang peduli nggak? Yang hancur itu hidup ibu. Kalian punya hak apa untuk menyalahkan dia? Walaupun ibu sedih dan susah, tapi waktu itu dia yang minta cerai duluan. Dia yang ninggalin keluarga dan kebahagiaan. Kamu bilang apa? Yang minta cerai kan ayah. Kok bisa kamu biarin ibu nanggung beban sebesar ini sendirian? Baik, Ling Yun. Aku tahu. Aku tahu kamu sangat membela ibu. Tapi kamu juga nggak boleh memutarbalikkan fakta, kan? Siapa sih yang sebenarnya memutarbalikkan fakta? Aku rasa di tengah-tengah ini, pasti ada kesalahpahaman. Apapun kesalahpahamannya. Aku nggak mau ayahmu ganggu hidup ibu lagi. Tolong sampaikan juga ke dia. Aku bisa akui fakta bahwa dia itu ayahku. Tapi aku tidak akan pernah menerima dia.
apalagi pergi ke keluarga si. Ling Yun. Si Jianyu, kamu terlalu gegabah. Tadi kenapa harus bertengkar sama Ling Yun? Sekarang musuh terbesarmu itu Sang Lili. Ayah sudah sangat berhutang budi pada Ling Yun. Pasti akan berusaha keras untuk mengompensasi Ling Yun. Jadi dia pasti bisa membantumu. Kenapa masih bertengkar dengannya? Ini bukan rumah Yize. Kenapa aku sampai di sini? Entah dia ada atau tidak. Ada atau tidak, apa hubungannya denganku? Cheng Ling Yun. Kenapa dia di sini? Pasti baru keluar dari rumah Yize. Kamu pikir dengan bersikap baik seperti ini, kamu bisa merebut kakak Yize? Xiaolan, Ling Yun. Aku kira aku salah lihat, ternyata benar kamu. Kamu mencari kakak Yize? bukan, aku kebetulan lewat. Bohong saja tidak bisa. Kebetulan banget, kebetulan aku lagi bosan sendirian. Mau pergi bersama? Maaf, aku masih ada urusan jadi. Ayo dong, aku tahu ada toko dessert enak di dekat sini. Oh. Gimana? Enak, terima kasih. Kok sopan banget kalau mau bilang terima kasih? Seharusnya aku yang terima kasih padamu. Kenapa? Terima kasih sudah merawat kakak Yize untukku. Aku merawat dia? Harusnya dia yang merawat aku, ya kan? Pokoknya sama saja. Ling Yun, kamu kino kakak Yize? Dia orang yang sangat ketat pada diri sendiri, sangat cerewet pada orang lain. Orang yang berkemampuan. Kamu bicara soal kerja. Aku bicara tentang... Kamu tahu dia seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Kakak Yize ini, penampilannya terlihat dingin. Sebenarnya hatinya panas seperti api. Kalau dia jatuh cinta pada seseorang, dia akan sangat romantis dan sangat setia. Dia akan memberikan semua cintanya pada orang itu. Benarkah? Kakak Yize sebelumnya punya pacar. Pacaran cukup lama. Dia sangat mencintainya. Hampir menikah tapi kemudian tiba-tiba putus. Aku tidak pernah dengar dia cerita tentang itu. Kenapa dia mau bilang ke kamu? Kakak Yize itu orangnya sangat gengsi. Walaupun dia sangat mencintai orang ini, setelah putus, dia pasti nggak akan cari dia lagi. Apalagi, masa iya dia cerita ke kamu pernah pacaran sama siapa? Kamu tahu siapa dia? Masa saya tahu? Pasti nggak kenal lah. Kamu pasti kenal. Dia itu artis wanita paling terkenal sekarang. Artis wanita siapa? Montag Ciki.
Ternyata mereka berdua pernah pacaran ya. Pernah ada yang bilang kamu mirip sama Moziki nggak? Saya mirip dia? Masa sih? Dia kan artis terkenal. Masa saya bisa mirip sama dia? Tapi beneran mirip banget. Saya juga nggak tahu. Sebenarnya apa sih alasannya? Kenapa nggak bisa balikan? Tapi saya tahu kakak Ize. Waktu itu dia sangat tersiksa. Saya juga nggak bisa bantu apa-apa. Sampai kamu muncul. Kemunculan saya. Menjesai. Kekosongan Ize di sisi Moziki. Makanya Ize perlakukan kamu beda. Nonami, kayaknya kamu salah paham. Nggak pernah ada yang bilang saya mirip Moziki. Dan saya juga nggak merasa bosku perlakukan saya beda sama orang lain. Mungkin bukan mirip fisik, tapi lebih ke kepribadian. Oha, artinya. Ize pasti menganggap kamu sebagai pelanggan Montak Ciki. Saya tahu. Kamu pasti nggak mau jadi pengganti Moziki. TAPI. Saya tetap tulus berharap kamu bisa bantu kakak Ize. Bantu dia lepas dari kesedihan karena Moziki. Walaupun kamu dan Ize juga nggak mungkin bersatu. Saya tahu ini kejam banget buat kamu, tapi saya bisa bantu. Saya mau bantu kamu. Sama Ize. Bersatu. Kayaknya kamu salah paham soal hubungan kami. Kami cuma atasan dan bawahan biasa. Dia tidak mendapatkan kenyamanan di sini. Aku tak butuh bantuanmu. Aku Cheng Lingyun. Aku bukan bayangan siapapun. Aku hanya terlihat seperti ibuku. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi. Cheng Lingyun. Cheng Lingyun, aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Ayo pergi. Ini perintah. Aku tidak perlu mendengarkan perintahmu untuk istirahat hari ini. Ini tentang hubungan Anda dengan Jian Yu. Itu bosi. Aku memberitahumu. Aku bilang padanya. Kau bilang padanya. Bagaimana kau tahu? Aku baru tahu. Saat itu Jian Yu. Dia pikir dia adalah saudara tiri. Itu sebabnya aku menyelidiki. Hasil-hasil. Kalian semua tahu. Tapi tidak ada yang memberitahuku. Ini bukan fokus. Ini bukan fokus. Mengapa orang terakhir saya tahu? Mengapa kalian semua bisa menyelidiki? Menjelajahi privasi saya. Anda semua memiliki pikiran dan kebenaran Anda sendiri. Kenapa aku hanya mendengarkan kalian? Kenapa? Kau harus tenang dulu. Tenang, kau ingin aku tenang. Aku benar-benar masuk perusahaan dengan ayah saya yang hilang selama 20 tahun. Dan kakak saya adalah bos. Ibuku memiliki kesusahan ibuku, aku tidak bisa menyalahkannya. Saudaraku, aku tidak bisa menyalahkannya. Tapi bagaimana denganmu, Bos Fu? Apa hubungan Anda dengan saya? Mengapa Anda menyelidiki saya? Sekarang kau sudah menyelidiki. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau hanya suka mengendalikan orang lain. Ini benar-benar tidak seperti ini. Aku menemukan bahwa Jian Yu sudah mulai mempengaruhi penilaiannya di tempat kerja. Itu sebabnya aku harus menyelidiki. Dan tentang Anda,
Aku benar-benar tidak mau hal-hal ini memengaruhi pekerjaanmu. Pekerjaan? Sudah sampai saat ini? Kamu masih bicara soal pekerjaan denganku? Kamu pikir aku akan berterima kasih padamu? Benar-benar bukan begitu. Ini. Hari ini kita bicara jelas-jelas. Mulai sekarang, aku secara resmi mengundurkan diri darimu. Perjanjian larangan bersaingmu itu, pergilah ke neraka. Dan lagi, aku lebih suka buka warung mie dengan ibuku daripada kembali ke Dingfeng. Kamu benar-benar mau meninggalkan Dingfeng? Ya, Apakah kamu benar-benar tidak ada sedikit pun rasa rindu pada Dingfeng? tidak, Kalau proyek Tiandu itu? tidak, Rencana-rencanamu itu? tidak, Proyek Tiandu yang kamu impikan, area hijau di sekitarnya? tidak, tidak. Sudah kubilang tidak. Kalau aku, Kamu apa? apakah kamu tidak ada sedikit pun rasa rindu padaku? Aku ingat pertama kali melihatmu. Kamu jadi pengemudi pengganti. Waktu itu aku berpikir, kok ada cewek yang kerja begituan. Masih ingat, sikapmu padaku sangat buruk. Itu kesan pertama yang kamu tinggalkan padaku. Itu karena Dengar dulu sampai aku selesai bicara. Kedua kalinya aku bertemu kamu. Di wisuda sekolah. Tak disangka kamu lulus dengan nilai terbaik semua mata pelajaran. Waktu itu aku cukup mengagumimu. Lalu kamu datang melamar ke Dingfeng kami. Aku yang menolakmu. Karena aku tahu proyek Tiandu memang terlalu sulit. Di luar ada banyak pekerjaan bagus. Kenapa kamu tidak coba di luar? Tapi akhirnya, kamu tetap masuk. Lalu dengan usahamu sendiri, kamu semakin hebat. Bahkan kamu membuat kami tersentuh. Kami percaya proyek Tiandu karena kamu pasti akan berhasil pada akhirnya. Kemudian, Jian Yu menemukan hubungan antara kamu dan dia. Dia salah paham. Kamu dan dia adalah saudara tiri dari ibu yang sama. Makanya dia selalu menyusahkanmu di mana-mana. Bahkan mau mengusirmu dari Dingfeng. Waktu itu aku benar-benar khawatir. Aku tak akan bisa bertemu kamu lagi. Aku sangat khawatir. Kalau suatu hari aku masuk ke kantor, aku tidak melihatmu yang sibuk lagi. Akan seperti apa perasaanku? besok kamu akan tahu. Kalau bisa, aku lebih baik tidak tahu selamanya. Akhirnya suatu hari, kamu datang ke kantorku. Kamu bilang kamu tahu. Yang mengambil meja kerjamu adalah Jian Yu. Kamu sangat kesal, bilang mau resign. Waktu itu aku benar-benar takut. Aku takut kehilanganmu. Aku takut tidak bisa bertemu kamu lagi seumur hidup. Meski kita baru kenal beberapa bulan saja. Tapi, kamu sudah menyatu dalam hidupku. Aku tidak boleh kehilanganmu lagi. Jadi, Paisaka kamu janji padaku. Jangan pergi. Kamu suruh aku tinggal di sisimu untuk apa? Partner kerja? Asal kamu mau, kita. Kalau aku tidak mau, aku tanya kamu. Apa aku mirip seseorang? Siapa? Moziki. Kok kamu bisa sebut dia? Apa aku mirip dia? Bisa tidak kita jangan bahas topik ini? Waktu kamu lihat aku, apa jadi ingat dia? Aku tidak mau jawab pertanyaan apapun tentang dia. Sudah.
Aku tahu. Sudah larut sekali. Ayo pulang dan istirahat lebih awal. Cheng Lingyun, Semua perasaan bisa jadi kebiasaan. Aku tidak mau jadi bagian dari kebiasaanmu. Ayo, Hati-hati, panas. ke papa. Sini, ibu duduk. Lihat kan, sudah bilang jangan masuk membantu. Lihat di sini semua minyak, gimana? Gak apa-apa, Bu. Coba cicipin mie yang aku buat untuk ibu. Waktu kecil Sang Lili nggak masakin aku. Aku belajar bikin mie sendiri. Bu, Aku sadar bakat buat mie ini turunan. Dia nggak kasih kamu makan? Ayahmu tahu? sekali dua kali nggak bakal bikin aku mati kelaparan. Salah ibu, ibu minta maaf. Bu, jangan bilang begitu. Sebenarnya yang harus minta maaf itu aku. Aku salah sangka soal hubungan ibu dan pamanku, menyalahkan ibu. Bahkan jadi marahin Lingyun juga. Bu, ibu jangan marah ya. Ibu nggak akan marah. Apapun yang kamu lakukan, ibu nggak akan marah. Kenapa? Bu, aku takut Lingyun nggak mau maafin aku. Soalnya sebelumnya, sikapku ke dia terlalu buruk. Kalian sebelumnya selalu akur. Tapi Lingyun itu, dia orangnya ceplas-ceplos. Kamu bujuk dikit pasti gak apa-apa. Sebenarnya menurutku, watak kita bertiga, ibu dan anak, lumayan mirip. Aku susah-susah baru ketemu ibu. Sekarang dapat adik juga. Aku senang banget. Bu, lain waktu aku datang lagi ya. Tentu saja boleh. Tapi, urusan perusahaanmu kan sibuk banget. Itu Emaha bukan apa-apa, kalau bisa. Aku bahkan gak pengen kerja. Aku pengen nemenin ibu di warung mie. Cuma apa? Aku nggak pengen kasih untung Sang Lili. Kalau aku nggak di perusahaan, dia pasti bakal merebut Ding Feng. Rebut ya rebut Tajota. Yang penting kita bertiga bisa bahagia. Bersama dengan bahagia, itu lebih penting dari apapun. Ibu benar. Tapi aku masih tidak rela. Puncak adalah hasil jerih payah ayah selama 20 tahun bertahan sampai sekarang. Kenapa harus jatuh ke tangan Sang Lili? Aku sudah menderita selama lebih dari 20 tahun. Sudahlah, Ibu. Ibu sudah bersusah payah begitu lama. Sekarang waktunya menikmati hidup dengan tenang. Lingyun juga begitu. Dia bekerja keras mencari uang untuk apa? Aku juga berharap dia bisa bahagia setiap hari. Ibu setujukan. Kamu benar semua. Tapi sepertinya ibu tidak bisa apa-apa. Ibu tidak perlu mengurus apa-apa. Serahkan saja padaku. Hanya saja, aku harap ibu bisa membujuk Lingyun agar lebih membantuku di perusahaan. Dia adik kandungmu,
Seharusnya dia membantumu. Dan juga, aku harap Ling Yun mau mengakui ayah. Mengakui ayah. Ibu, sebenarnya aku bisa merasakan. Ayah merasa bersalah kepada Ling Yun. Kalau Ling Yun mau mengakui ayah, kedepannya saat aku menghadapi Zhang Lili di perusahaan, peluang suksesku akan jauh lebih besar. TAPI. Ibu. Ibu tidak mengakui ayah. Aku tidak berkata apa-apa. Tapi ibu pikirkan tentang Ling Yun. Darah ayah mengalir dalam tubuhnya. Ibu tidak bisa membiarkannya terus seperti ini, tumbuh tanpa ayah. Lagi pula, kalau konfliknya dengan ayah tidak diselesaikan, aku di perusahaan juga akan merasa sulit. Ling Yun dari kecil memang perempuan yang punya pendirian kuat dan keras kepala. Begini saja, aku akan coba membujuknya. Tapi keputusan akhir tetap ada di tangannya. Ibu, Ling Yun sangat berbakti. Dia pasti akan mendengar perkataan ibu. Sudah, jangan bicara ini dulu, mie-nya sudah dingin. Mie buatan anak baik untuk ibu. Terima kasih. Pulang nih? Kok kamu dateng? Kuncinya ketinggalan di kantorku. Aku antar ke sini. Bukannya udah kubilang? Aku yang jemput aja. Masih aja minum alkohol segitu banyak? Nungguin kamu jadi bosen. Sir, tadi kamu ngapain ayah? Aku janji ketemu orang buat bahas sesuatu. Siapa? Emangnya ada hubungannya sama kamu? Cheng Ling Yunja? Iya Jia. Terus emangnya kenapa? Kalian ngobrolin apa aja? Kami ngobrol apa urusannya sama kamu? Sikap kamu gimana sih? Dulu kamu nggak pernah perlakukan aku kayak gini. Apa Cheng Ling Yun bilang sesuatu tentang aku ke kamu? Kami ngomong apa urusannya sama kamu? Ya bilang dong, kalian ngobrolin apa aja? Itu urusan pribadi kami, nggak perlu kuberitahu kamu. Urusan pribadi? Kamu tahu nggak, aku nungguin kamu dari sore sampai sekarang. Telepon nggak diangkat, uang nggak dibales, kamu temenin. Cewek yang entah dari mana munculnya, sepanjang sore. Dia bawahan aku, bukan kayak yang kamu bilang. Cewek entah dari mana munculnya. Lagi pula aku nggak minta kamu nungguin aku di rumahku dari sore. Sekarang kamu mau marahi aku karena dia? Kamu mabuk, Kuantarja. Aku nggak mau pulang. Nggak mau pulang terus mau ngapain? Aku mau nemenin kamu. Ayo Kuantar pulang. Sudah kukatakan aku nggak mau pergi. Kak Yize, jangan suruh aku pergi, ya? Aku tahu kalau aku pergi, kamu nggak mau aku lagi. Aku tahu perbuatanku nggak baik. Kalau ada yang salah, bilangnya, aku akan berubah. Bukan soal siapa yang salah, bukan soal berubah atau enggak. Sudah, sekarang aku yang salah ya? Kuantar pulang, jangan nangis. Dengerin aku, ayo pergi. Aku nggak mau pulang ke rumah yang dingin itu. Kak Yize, kamu nggak suka sama aku? Tapi aku suka sama kamu. Aku beneran suka sama kamu, dari kecil udah suka. Aku tahu kamu nggak suka sama aku, tapi aku nggak bisa berhenti suka sama kamu. Jangan salahkan aku, ya? Aku suka kamu. Ibuku sudah tidak ada di dunia ini. Aku juga tidak mengakui ayahku ini. Sekarang hanya kamu yang tersisa untukku. Adik ini, satu-satunya keluarga,
Aku suka kamu. Bukan cuma suka, aku juga cinta kamu. Aku nggak mau cinta seperti keluarga. Aku mau cinta antara laki-laki dan perempuan. Dengar baik-baik, perasaanku padamu cuma seperti keluarga. Jangan berpikir yang macam-macam. Mengerti? Kamu benar-benar padaku. Nggak ada rasa sama sekali. Tahu nggak, sebenarnya Jianyu dia. Aku tahu Jianyu baik banget padaku. Tapi di hatiku cuma ada kamu. Sialan, antara kita cuma ada perasaan kakak adik, nggak ada yang lain. Jangan mikir yang aneh-aneh, ya. Aku nggak peduli. Aku mau kamu cinta aku. Baik. Oke, kalau kamu suka banget di sini, kamu tinggal di sini, aku yang pergi. Tunggu sebentar. Aku pergi. Aku antar kamu. Nggak usah. Bukannya kamu bilang Jianyu baik padaku? Aku suruh dia jemput aku. Kalau sekarang kamu tahan aku maafin kamu. Aku hitung sampai 3. Fuize, aku pasti buat kamu yang mengejar aku. Lingyun sudah tidur belum? Ibu. Sudah larut, kok belum tidur? Nggak bisa tidur. Ada yang dipikirkan? Mau cerita sama ibu? Aku udah resign. Resign? Bukannya ibu suruh jangan resign? Aku nggak mau kerja di perusahaan orang itu. Lingyun, kamu kan enak kerja di Dingfen. Jangan sampai karena ibu, masa depanmu terganggu. Aku sudah berpikir matang. Ibu sudah bersusah payah membesarkanku. Kalau aku masih kerja di perusahaan orang itu, hati aku nggak rela. Lagi pula, aku kan punya kemampuan, takut nggak dapat kerja. Tapi, ibu harap kamu pertimbangkan lagi. Mau pertimbangin apa lagi? Mama tetap berharap kamu bisa kerja di Dingfen. Kenapa? Dingfen kan perusahaan orang itu. Tapi kakakmu ada di sana. Aku tahu 20 tahun ini, Jianyu juga sudah banyak menderita. Tapi ini semua kesalahan Mama. Tapi aku juga tidak bisa membantunya sama sekali. Jadi Mama harap kamu bisa membantunya. Lagi pula kalian saudara kandung, wajar kalau kamu membantunya. Lingyun, jangan sampai karena Mama dan urusan dengan orang itu, masa depan kalian terganggu. Lingyun, Mama masih ada satu hal lagi untukmu. Masih ada apa lagi? Lingyun, Baisaka kamu mengakui ayahmu? Mama bilang apa? Aku tahu permintaan ini keterlaluan. Tapi dia kan ayahmu, lagi pula. Waktu aku meninggalkannya dulu, dia tidak tahu keberadaanmu. Jadi, Mama harap kamu bisa memaafkannya. Apa si Jianyu sudah mencarimu? Tidak. Dia tidak mencariku. Aku tidak setuju dengan permintaan ini. Bukannya dulu Mama bilang ayahku sudah tidak ada. Aku anggap saja tidak punya ayah. Kan bisa? Aku pura-pura tidak kenal dia. Kan bisa? Lingyun, jangan keras kepala begitu, ya? Mungkin dia bisa jadi ayah yang baik. Mama sebenarnya bicara apa? Mama tahu. Lingyun, meski Mama mohon, Mama mohon. Dengarkan kata Mama sekali lagi, ya? Sejak kecil, kapan aku tidak dengar kata-kata Mama? Tapi sekarang Mama suruh aku mengakuinya.
Apa Mama juga tertarik dengan uangnya? Kok bisa kamu bilang begitu pada Mama? Apa di matamu Mama orang seperti itu? Lalu kenapa Mama suruh aku mengakuinya? Dia pantas jadi ayahku? Pantas atau tidak, dia tetap ayahmu. Aku bisa tidak mengakui, tapi kamu tidak boleh. Lingyun, kamu mau kemana? Rumah terlalu pengap, aku keluar cari udara. Apa? Sudah lebih dari 2 jam keluar? Iya, aku cari Lingyun kemana-mana tidak ketemu. Cemana? Bibi Chang. Kok bisa Mama maksa Lingyun mengakui orang itu? Sebenarnya yang paling sedih di hati sekarang adalah dia. Aku tahu. Tapi aku juga tidak ada pilihan lain. Jujur saja sama aku. Apa ini si Jian Yu yang menyuruhmu bilang begitu? Kamu bodoh, hanya mikirin anak laki, lupa anak perempuan? Sekarang jangan bicara ini lagi. Sekarang yang penting cari Lingyun dulu. Ini sudah larut malam. Dia cewek sendirian di luar. Gimana? Kamu jangan khawatir. Sekarang keamanan di luar tidak terlalu buruk. Begini, aku dan Ku Heng akan keluar cari lagi. Tante Cheng, jangan khawatir. Aku baru telepon teman-teman, mereka semua bantu cari. Aku langsung pergi, Papa jaga Tante Cheng. Aku pergi sendiri saja. Cepat pergi. Ini semua salahku. Baik-baik, jangan khawatir ya. Akhirnya ketemu kamu. Kenapa diam-diam kabur begini? Kamu tahu nggak Tante Cheng khawatir banget? Aku mau sendiri dulu. Sudah 2 jam, cukup kan? Dengar kata pulang sama aku, biar mereka nggak khawatir. Bisa temani aku ngobrol? Hal ini. Apa aku salah banget? Max said Camo. Tante Cheng suruh kamu akui bapak itu? Aku juga nggak tahu. Kenapa mamaku suruh aku kayak gini? Aku ingat waktu kecil. Keluarga kami sangat susah. Kondisi mamaku juga tidak baik. Aku setiap hari jongkok di depan rumah. Tunggu dan tunggu. Hanya ingin menunggu bapak muncul. Tapi aku tunggu terus. Tidak pernah ketemu dia. Kamu tahu rasa kecewa setiap detik? 20 tahun. Dia tidak pernah mencari kami ibu dan anak. Sebenarnya aku tidak peduli dia siapa, status apa, punya uang berapa. Dengan kemampuannya, cari kami ibu dan anak sangat mudah. Mungkin dia benar-benar lupa kami. Sekarang mamaku suruh aku mengakuinya. Apa hanya karena dia adalah ayah kandungku?
Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Kalau tidak bisa terima, ya jangan diterima. Bodoh amat. Bukannya kamu dari dulu ingin melanjutkan studi ke luar negeri? Aku akan menemanimu. Kita pergi ke luar negeri bersama, setuju? Ke luar negeri. Aku khawatir dengan ibuku. Tenang, Bibi Cheng diurus oleh ayahku. Siapa tahu ketidakhadiran kita malah jadi hal baik buat mereka. Legipula. Bagaimana masa depan nanti? Siapa yang tahu? Iya juga. Bagaimana masa depan nanti? Siapa yang tahu? Tapi serius, kamu bilang mau ikut aku ke luar negeri. Lalu gimana dengan pekerjaanmu di DJ? Ya sudah resign dong. Aku tidak tahu bagaimana masa depan nanti. Tapi dalam bayanganku tentang masa depan, pasti selalu ada kamu. Tapi sebelum itu, bukankah kamu juga harus pertimbangkan pendapat Bibi Cheng? Aku yakin, Bibi Cheng menyuruhmu mengakui si Xiaohan sebagai ayah. Pasti bukan keinginannya yang sebenarnya. Kenapa? Mungkin ini adalah sakit hati Bibi Cheng. Sakit hati. Sakit hati ini adalah si Jianyu. Ling Yun, coba pikir. Bibi Cheng yang begitu kuat. Apa yang bisa membuatnya menjadi rapuh? Dan bahkan mengorbankan prinsipnya sendiri. Hanya kamu dan si Jianyu. Terutama si Jianyu. Rasa bersalah Bibi Cheng terhadapnya tidak bisa kita bayangkan. Apalagi setelah Bibi Cheng tahu bagaimana Sang Lili memperlakukan si Jianyu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Bibi Cheng. Seharusnya begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Q-Picker hanya bisa menyusahkan kamu. Untuk sementara bantu si Jianyu dulu. Baru begini bisa buka simpul hati Tante Cheng. Sebenarnya kita semua tahu, dalam pertarungan si Jianyu dan Sang Lili, yang paling penting adalah sikap si Xiaohan. Aku rasa, kamu mengakui si Xiaohan akan sangat membantu si Jianyu. Lama-lama tadi kamu cuma bujuk aku ya. Kamu tetap mau aku tinggal di Dingfeng untuk mengakui si Xiaohan. Aku nggak sedang membujukmu. Cuma kalau simpul hati Tante Cheng nggak dibuka, aku rasa kamu juga nggak akan senangkan. Lagi pula ini nggak butuh waktu lama. Tinggal tunggu proyek Tiandu selesai aja. Proyek Tiandu. Betul, sebenarnya proyek Tiandu itu modal yang dipakai si Jianyu buat lawan Sang Lili. Kalau proyek ini berhasil, maka si Jianyu akan mantap di Dingfeng. Jangan lupa, proyek Tiandu ini kerjaan pertamamu. Setelah lulus, kamu pikir. Buat proyek ini, kamu udah berusaha keras banget, ngeluarin tenaga dan pikiran. Dapat banyak cibiran. Sekarang proyek ini, akhirnya masuk jalur yang benar. Kamu tega ninggalin? Kamu benar. Ini kan kerjaan pertamaku. Masa ia mau nyerah gitu aja? Makasih udah diingetin. Nah jededong. Cuma kalau aku tinggal di Dingfeng, nanti Kamu ada atau enggak, udah nggak penting lagi. Dan menurut perkiraanku, proyek ini paling lambat cuma butuh setengah tahun. setengah tahun. Cukup? Pasti cukup. Aku sanggup nunggu. Kamu? Sudah. Jangan bahas hal yang gak menyenangkan, ngomongin yang senang-senang aja. Besok siang mau makan apa? Aku anterin ke kantor. Apa aja, yang pedas aja. Ya udah malas yang guo.
Jangan, malah siang gue kebanyakan bikin jerawatan. Nanti kamu jadi nggak cantik. Aku nggak suka jerawatan. Kalau gitu, gue beliin kamu sup deh. Dasar, bikin kaget aja. Lagi sibuk semua nih, ada apa? Baru siang aja udah cari gara-gara. Bar kita belum buka, nih. Mau minum? Nggak boleh cuma mampir lihat kalian. Wah, dekorasinya keren banget. Kamu kenapa? Stroke. Siapa yang stroke? Lu ini, gerak-gerak aja nggak jelas. Kalau bukan stroke, apaan? Nggak lihat tangan gue pakai satu cincin berlian gede banget ini? Siapa tahu itu cuma barang palsu beli di pinggir jalan. Bai Ting Ting, kayak gue ini. Mungkin aja bohong, bisa aja itu palsu. Gue punya sertifikatnya. Nih, lihat. Jadi, lu kesini cuma buat pamer, ya? Sertifikatnya dibawa juga. Siapa yang mau pamer kesini? Gue kesini buat kasih undangan ke lu dan Cheng Lingyun. Gue sama Han Kiming mau nikah. Maaf, nggak ada waktu, dan nggak ada angpau. Ya udah, nggak apa-apa. Gue juga nggak butuh uang receh. Kita kan dulu sekelas. Masa segitu aja pelit banget? Sampai nggak mau datang pernikahan gue sama Kiming? Udah cukup, belum? Udah bilang nggak mau, ya nggak mau. Banyak bacot lo. Lu kan cuma mau ngasih undangan? Sekarang udah selesai. Mau pesan? Kalau nggak, silakan keluar. Dasar. Nikah ya? Pasti kita dateng. Nah, jadi dong. Gao Xiang, maksud lu apa? Gitu aja, nggak kasihan sama Lingyun? Mau dateng? Ya silakan. Gue nggak bakal dateng. Pai Ting Deng. Lihat tuh, Gao Xiang. Pemangku usaha emang beda. Nggak kayak pegawai receh. Dasar pelit. Ye Qiang Ru, ngomong apaan sih? Gue. Barusan belum selesai ngomong. Dateng, pasti dateng. Tapi gue ini kalau minum, habis minum suka ngamuk. Nggak tahu nanti jadi apa. Tapi, Qianru, kan kamu baik hati. Walaupun nanti gue bikin ricuh, kamu nggak marah. Come. Gao Xiang, kamu. Kalian berdua mending jangan datang. Takut kalian datang malah bikin acara pernikahanku jadi murahan. Dadah, gak usah diantar. Sudah, orang kayak dia gak perlu dimarahin. Kukira kamu beneran mau pergi. Mana mungkin. Dia itu sengaja, cuma mau pamer. Pengen lewat kita kasih tahu ke Lingyun. Jadi kamu jangan sampai kasih tahu Lingyun. Soalnya aku takut dia jadi ingat hal-hal yang menyebalkan. Iya, aku gak akan kasih tahu Lingyun. TAPI. Aku takut keceplosan. Dasar kamu itu orang yang gak punya filter. 2 hari lagi berbuka, Lingyun pasti dateng. Nanti kamu inget ya, jangan sampai kasih tahu dia. Ge Qianru kasih tahu aku soal ini. Itu karena dia mau aku kasih tahu Lingyun. Bikin Lingyun marah. Bai Ting Ting, kamu jangan bocor ya. Jangan sampai bilang, denger gak? Mulai sekarang, mulut dikunci rapat, gak boleh bicara. Oke, rapat hari ini sampai sini. Bubar. Bosi, Kamu panggil aku apa? bosi. Di ruangan ini. Sekarang cuma ada kita berdua. Kamu bisa panggil aku papa. Memang gak gampang langsung ganti panggilan. Tapi kamu harus sadar. Aku ini papamu. Aku benar-benar gak nyangka. Kamu ternyata putriku. 20 tahun ini. Kamu sudah menderita.
Aku gak menderita kok. Yang menderita itu Mama. Sudahlah, hal-hal lama kita lupakan. Mulai hari ini, kamu adalah putri si Xiaohan. Aku akan ganti semua kasih sayang yang terlewat 20 tahun. Dibalas 10 bahkan ratusan kali lipat. Cheng Yu itu. Semuanya bagus, cuma keras kepala. Masa sejak tahu dia hamil kamu? Harusnya kasih tahu aku, kita juga gak akan terpisah 20 tahun. Apa kamu menyalahkan Mama? Aku kasihan sama kamu. Bukannya kamu bilang, yang sudah-sudah jangan dibahas lagi ya. Oke. Masa lalu kita lupakan saja. Begini. Apa papa temani kamu jalan-jalan? Atau kalau mau liburan ke luar negeri, bilang aja. Papa pasti penuhi. Gak usah semua itu. Aku datang cuma mau ngomong satu hal. Aku mau kerja di Dingfang berdasarkan kemampuan sendiri. Tanpa privilege atau perlakuan khusus. Kamu masih belum mau maafin papa ya? Sebenarnya kemarin, aku sudah mengundurkan diri dari Bos Fu. Tapi setelah dipikir-pikir, aku memutuskan untuk bertahan. Aku cuma mau kamu penuhi permintaanku ini. Bisa tidak? Baiklah. Papa setuju. Papa sangat mengerti. Membuatmu menerima aku bukan hal yang instan. Tapi selama kita punya kesempatan untuk bersama, kamu pasti akan mengerti. Papa benar-benar ingin menebus kesalahan. Masalah ini kita bicarakan nanti saja. Kalau tidak ada hal lain, aku kerja dulu. Pelukan? Seumur hidup papa belum pernah memeluk anak sendiri. Sungguh menggerukan. Kayaknya aku datang tidak pada waktu yang tepat. Xiaohan, kau terlalu cemas. Belum tentu anak sendiri sudah dipeluk. Bagaimana kalau bukan? Bos yang benar juga. Gimana kalau kita tes DNA saja? Ya, Tidak perlu, kamu pasti anakku, aku yakin. tapi sepertinya bos yang punya pendapat berbeda. Itu hanya bercanda, Ling Yun. Dari pertama ketemu, aku sudah sangat suka kamu. Tak ternyata kita satu keluarga. Oh ayah, kalau kamu panggil Xiaohan Papa, harusnya kamu panggil aku Mama dong. Bos yang benar-benar bercanda. Maaf, aku cuma punya satu mama. Papa, aku kerja dulu. Ini anak yang kamu akui. Tidak tahu sopan santun. Kamu harus didik dia baik-baik. Apa maksudnya diakui? Memang anakku. Lily, kau juga sudah. Jangan seharian cuma berantem sama anak muda. Gak ada kelasnya sama sekali.
Aku kasih tahu ya. Kedepannya jangan ganggu Ling Yun lagi. Dengar? Aku mana ada waktu luang buat gituan. Gak ada ya udah bagus. Ini kantorku, Puas? Kalau ada permintaan bilang aja. aku kerja di Cubikle yang lama aja deh. Ini kan kantor wakil presiden direktur. Kalau mau, kamu juga bisa jadi wakil presiden direktur. Bosi, kamu gak perlu kayak gini. Kamu masih panggil aku bos sih. Masih sebel ya? Bukan, cuma aku merasa aku ya tetap aku. Aku masih Cheng Ling Yun yang dulu. Aku mau tetap di tim proyek Tiandu yang lama. Aku gak mau ada perubahan apapun. Kalau kayak gini, mending aku pergi. Oh, semuanya sesuai keinginanmu, gak ada yang berubah. Tapi, panggilanmu buat aku harus diubah dong. Panggilan, Aku tahu, kamu gak mau mengakui papa. Tapi aku ini kakakmu. Gak sampai-sampai gak mau mengakui aku kan? Kak. Kalau ada hal yang dulu salah, jangan marah ya. Aku gak marah kok. Aku cuma harap, kalau ada waktu sering-sering jenguk mama. Dia sangat merindukanmu. Aku akan berbakti ke mama, juga akan merawatmu dengan baik. Kita kan satu keluarga, iya kan? Tapi, kamu harus waspada sama Sang Lili. Aku takut dia mau jahat ke kamu. Santai aja, pasti gak bakal kasih dia alasan. Hello. Yishe. Bagus banget. Yuk kita makan siang bersama. Aku bawa Ling Yun juga. Oh. Yize juga udah setuju sama Ban. Makan siang bersama yuk. Oh iya. Kayak dulu aja, sering-sering komunikasi sama Yize. Udahlah, kalian berdua aja yang pergi. Aku, Sudah, dengerin kakak, ayo pergi. Ling Yun, kamu kenal Yize lebih dulu kan? iya, Lihat kan, jodoh banget kalian, teman sekampus sekaligus rekan kerja. kamu datang setelah kami untuk rekrut karyawan. Yang direkrut pasti sekaligus alumni dan rekan kerja. Memang benar juga. Tapi mana ada yang sedekat kita? Ia kon Aisyah. Ayah. Ling Yun, aku. Aku sudah selesai makan. Bos Fu, kamu sudah selesai? Aku ada hal yang mau bicara denganmu. Aku sudah kenyang. Aku hari ini sangat lapar. Kalian lanjut bicara dulu saja. Aku tunggu di pintu. Semangat. Cepat makan dong. Kamu pasti merasa aneh ya? Aneh apa? Kenapa aku tidak resign? Malah balik kerja di Dingfang lagi. Jadi intinya sampai akhirnya kamu tetap ada. Betul, intinya sudah kembali. Jadi kamu balik untuk bantu Jian Yu. Kalau begitu, pemikiran kita, cara berpikir kita masih sama. Hari ini aku mau bicara soal kerja denganmu. Bilang saja. Aku sudah bicara dengan si Xiaohan. Agar dia dalam hal kerja. Jangan kasih aku perlakuan khusus atau hak istimewa. Aku harap kamu seperti biasa, bimbing aku dengan ketat. Jangan ada perubahan apapun. Dan juga hal-hal yang terjadi belakangan ini.
Kita lupakan saja. Kamu maksudnya apa? Kamu tahu sendiri. Sudah lupa? Sudah nggak ingat apa-apa? Itu bagus sekali. Kedepannya mohon bimbingannya. Oak. Kalau begitu aku ingatkan dulu. Jangan kira kamu punya backingan kuat. Kedepannya aku tetap akan bertindak adil. Itu justru yang terbaik. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Ling Yun. Ada apa? Sebenarnya, pernah nggak kamu kepikiran untuk mengakui Bossy sebagai papamu? Aku tahu ini urusan keluarga kamu, aku juga nggak berhak ikut campur. Tapi setelah aku bertemu Jian Yu selama bertahun-tahun ini, dia benar-benar sudah sangat menderita. Benar-benar mencoba segala cara. Hanya ingin bertemu dan berjumpa denganmu dan Bossy. Kalau begitu, anggap saja membantu dia atau membantu dirimu sendiri. Atau mungkin, pokoknya kamu pertimbangkan baik-baik sendiri. Penderitaan apa yang dialami Jian Yu? Kesulitan apa yang dia alami? Apakah dia sampai tidak bisa makan? Atau pernah tidur di jalanan? Jangan bicara seperti itu, ini. Kalau bicara soal kesusahan, kalau bicara soal penderitaan, yang paling banyak menderita dan susah adalah ibuku. Waktu kecil, keluarga kami benar-benar sangat miskin. Sering tidak bisa makan. Tidak mampu bayar sewa. Ibu sakit juga tidak ada uang untuk berobat. Bertahan begitu saja. Tapi penderitaan seperti ini apa artinya? Seberat apapun tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan hati ibuku. Aku ingat waktu kecil. Aku bertanya pada ibuku, "Ayah di mana?" Ibu tidak bisa menjawab apapun. Selalu bersembunyi di sudut dan menangis diam-diam. Benar-benar waktu itu aku sangat tidak mengerti. Sekarang aku baru tahu. Orang itulah yang menyakiti ibuku. Selama 20 tahun, ibu tidak menikah dengan orang lain. Sedangkan dia dikelilingi istri dan anak. Bagaimana mungkin aku mau mengakuinya? Mungkin, dia ada alasan lain. Alasan apa lagi yang mungkin dia punya? Yang aku tahu, di dunia ini, ibuku adalah satu-satunya keluarga yang kupunya. Aku harus merawat dan melindunginya. Aku tidak boleh biarkan dia terluka sedikit pun. Sedikit saja tidak boleh. Kamu juga punya ibu. Kalau kamu pernah mencoba sekuat tenaga melindungi seseorang, kalau pernah, kurasa kamu bisa mengerti. Tentu saja aku bisa memahami. Sebenarnya menurutku orang yang paling hebat di dunia, yaitu ibu. Dia begitu susah membesarkan dan mengasuh kita. Dengan rela menerima segala penderitaan dan siksaan. Untuk berharap kita bisa tumbuh dengan sehat. Jadi itu benar-benar yang terbesar di dunia. Itu ibu.
Aku hanya tahu di dunia ini. Ibuku adalah satu-satunya. Aku tidak bisa membuatnya terluka. Kau juga punya ibu. Jika kau pernah lindungi seseorang dengan sekuat tenaga, jika ada, saya pikir Anda bisa. Ibu, aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar ingin merindukanmu. Aku ingat saat kau jatuh. Ajari aku cara berdiri. Ketika aku masih kecil, aku melakukan sesuatu yang salah. Kau memarahiku. Setelah memarahi saya, Anda diam-diam bersembunyi di kamar dan menangis. Tapi kau tahu, saat itu kau pergi. Seluruh duniaku runtuh. Aku benci diriku sendiri. Aku tidak mencintaimu dengan baik. Untuk menyakitimu. Hargai kamu. Bahkan memelukmu. Peluk and hang it. Aku tidak akan pernah punya kesempatan. Kau berada di dunia lain sekarang, oke? Berjanjilah padaku. Bos Yo, kita semua terlambat. Saatnya masuk. Tunggu sebentar. Ide hantu apa yang kau berikan padaku? Biarkan saya merayakannya untuk Ku Heng. Aku punya otak, ya, dengarkan kau. Aku benar-benar memberinya perayaan. Semua orang tahu aku benci Ku Heng. Ini bagus. Menampar diriku membuat aku tidak tahu. Wajah Bos Yo tak penting. Lihat, setelah Anda membuat saran ini hari ini. Jadi Bos Yo sangat senang. Dia adalah adikku, kan? Ini tidak disebut menyenangkan. Cinta. Itu juga benar. Kita tidak menghalangi jalannya. Beri dia langkah. Lagi pula, hari ini kamu sudah sangat memberinya muka.
Mengadakan pesta kemenangan khusus untuknya, kalau dia masih tidak tahu diri nanti. Kita cari kesempatan untuk menghajarnya. Oak. Kalau kita tidak pergi, apa itu tidak sopan? Ayo pergi. Semuanya berhenti sebentar, saya ada beberapa kata yang ingin disampaikan. Hari ini adalah pesta kemenangan, dan karena ini pesta kemenangan, pasti ada pahlawannya. Pahlawan terbesar kita hari ini adalah Ku Heng di samping saya. Sejak Ku Heng datang ke DJ kami, dia telah membuat banyak keputusan brilian untuk kami, dan membawa keuntungan besar di sini. Saya harap semua orang memberinya tepuk tangan yang meriah. Terima kasih semuanya. Sudah cukup, semuanya lanjutkan saja. Han Chi Meng, Kamu ngapain? Ngapain sih? Aku ngapainin kamu? Han Chi Meng, kamu ngapain? Bukan, kenapa? Jia ganggu kamu? Aku tidak melakukan apa-apa. Han Chi Meng, kamu ngapain? Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kamu minta maaf, minta maaf. Aku. Han Chi Meng, minta maaf ke teman bosku. Kenapa? Minta maaf. Maaf. Sudah cukup kan? Sudahlah, jangan dipermasalahkan dengannya. Sekarang aku boleh ambil sebotol minuman kan? Amble, amble. Ting Ting, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Sudah, tidak apa-apa. Semuanya lanjutkan. Lanjut, lanjut. Benar-benar tidak apa-apa? Selama aku di sini, jangan takut apapun. Aku bisa kenapa? Yang paling penting sekarang, aku harus ke kamar kecil untuk merias wajah. Ayo tuangkan minuman. Ayo. Belakangan ini semuanya sudah bekerja keras. Terima kasih semuanya. Lihat kan? Benar-benar hanya gigolo. Bos Yo, perlu kita hajar dia? Hajar? Bagaimana caranya? Bukannya sudah janji beri dia muka kali ini? Belakangan semua sudah bekerja keras. Tidak keras, tidak keras. Bagaimana kalau begini? Kayaknya dia udah mabuk banget nih. Kalau diminum lagi segelas ini, bisa-bisa mabuk mati. Oke deh. Gue toast pakai anggur ini, mana mungkin dibilang sengaja nargetin dia. Eyo. Bosku, bos Yo kita. Pengen toast sama lo, sini gue toast lagi satu gelas. Gue. Ku Heng hari ini udah minum kebanyakan. Iya nih bos Yo. Hari ini gue emang minum agak banyak. Emangnya kenapa? Gak ngagelin gue? Toast dari keluarga lo minum, gue. Ku Heng bukan itu maksudnya, dia hari ini. Singkat aja, minum atau enggak? Oke gue minum. Gue minum ini lo. Ke papa, adek. Lo belum nikah aja udah bantuin dia nahan minuman. Masih ada gue nggak sih sebagai kakak? Ngomong apa sih? Singkat aja, minum atau enggak? Gak apa-apa kok ke. Asal bos Yo senang. Satu gelas lagi anggur gak apa-apa. Sini.
Asik minum aja, urusan penting jadi kelupaan, urusan penting. Urusan penting apa? Dasar pelupa, ayo semua kuyet dulu ya. Kuheng mana? Barusan bilang mau nyanyi buat Bos Yo. Tapi gue khawatir, dia minum segelas ini. Kemungkinan besar udah nggak bisa nyanyi, jadi gue harus tanya kalian semua. Kalian semua mau denger dia nyanyi? Atau mau lihat dia minum? Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Bos Yo, karena semua mau denger dia nyanyi. Biarin dia nyanyi satu lagu dong. Ayo. Ayo, ayo, ayo.